got so motherfucking design on right now. Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Barokah dengan NIM 231240102. Dibuatnya video ini untuk memenuhi mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Apa itu dinasti Abbasiyah? Jadi, dinasti Abbasiyah adalah istilah dalam bahasa Arab yang mengacu pada dinasti Abbasiyah, sebuah dinasti khalifah yang berkuasa di dunia Islam dari tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Istilah daulah sendiri berarti negara atau kekuasaan dalam bahasa Arab. Sementara Abbasiyah merujuk pada dinasti yang berasal dari nama Al-Abbasi, keluarga pendiri dinasti ini. Kekhalifahan ini didirikan oleh dinasti keturunan dari paman Nabi Muhammad SAW, Abbas bin Abdul Muthalib. Dinasti Abbasiyah memerintah sebagai khalifah di Baghdad, Irak, setelah mengguling kekhalifahan Umayyah dalam revolusi Abbasiyah pada 750 Masehi. Khalifah Abbasiyah memindahkan ibu kota pemerintah dari Damaskus ke Baghdad selama 5 abad pemerintahannya. Kekhalifahan ini berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Di bidang agama, Abbasiyah terkenal sebagai dinasti yang sangat toleran terhadap agama lain. Mereka mengizinkan orang-orang non-muslim untuk beribadah di tempat-tempat suci mereka dan memberikan hak-hak yang sama kepada orang-orang dari berbagai agama. Namun, pada abad ke-10 Masehi, kekuasaan Abbasiyah mulai menurun karena konflik internal dan serangan dari luar, seperti serangan Mongol pada abad ke-13 Masehi yang menghancurkan Baghdad dan mengakhiri kekuasaan Abbasiyah. Meskipun demikian, pengaruh dan warisan dinasti Abbasiyah terus bertahan dan mempengaruhi perkembangan sejarah dan peradaban Islam dan Jadi, secara harfiah, Daulah Abbasiyah diterjemahkan sebagai Negara Abbasiyah atau Kekuasaan Abbasiyah, yang mencerminkan kekuasaan politik dan pemerintahan yang dimiliki oleh dinasti Abbasiyah selama periode tersebut. Meskipun demikian, pengaruh dan warisan dinasti Abbasiyah terus bertahan dan mempengaruhi perkembangan sejarah dan peradaban Islam dan dunia hingga saat ini. Adapun kemajuan dinasti Abbasiyah adalah salah satu dinasti terbesar dalam sejarah Islam. Mereka membuat kemajuan signifikan dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Salah satu pencapaian terbesar mereka adalah penyusunan dan penyebaran ilmu pengetahuan Yunani klasik di dunia Islam yang kemudian menjadi dasar bagi kemajuan ilmu pengetahuan di dunia barat. Selain itu, mereka juga membangun kota-kota seperti Baghdad yang menjadi pusat kegiatan intelektual dan perdagangan yang sibuk. Kesusastraan, arsitektur, dan sistem pendidikan juga berkembang pesat di bawah pemerintahan Abbasiyah. Setelah masa keemasannya, dinasti Abbasiyah mengalami berbagai tantangan dan kemunduran. Beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti ini antara lain konflik internal, perpecahan politik, serangan dari bangsa Mongol, dan gangguan dari bangsa Turki. Pertikaian kekuasaan antara kelompok-kelompok yang berbeda juga melemahkan stabilitas politik Abbasiyah. Selain itu, terjadinya perubahan dalam jalur perdagangan juga berdampak
negatif terhadap perekonomian mereka. Pada akhirnya kekuasaan Abbasiyah terpecah menjadi berbagai kekuatan kecil yang mengarah pada keruntuhan dinasti tersebut. Ilmu yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah antara lain yaitu ilmu matematik, ilmu astronomi, ilmu filsafat, serta ilmu pengetahuan alkimia. Yang pertama yaitu ilmu matematika. Ilmu matematika Islam berkembang pesat selama periode Abbasiyah, terutama melalui kontribusi matematikawan seperti Al-Khawarizmi dan Al-Kindi. Mereka membuat kemajuan dalam aljabar, trigonometri, dan aritmatika. Yang kedua yaitu ilmu astronomi. Astronomi Islam berkembang pesat di bawah pemerintahan Abbasiyah. Astronomer seperti Al-Battani dan Al-Farghani membuat penemu penting dalam pemetaan bintang dan perhitungan waktu. Yang ketiga yaitu ilmu kedokteran. Kedokteran Islam juga mengalami kemajuan besar dengan terjemahan dan penelitian karya-karya Galen dan Hippocrates. Tokoh-tokoh seperti Al-Razi dan Ibnu Sina membuat kontribusi penting dalam anatomi, farmakologi, dan penyakit. Yang keempat yaitu ilmu filsafat. Filsafat Islam berkembang luas di bawah dinasti Abbasiyah dengan dukungan dari khalifah seperti Al-Ma'mun, tokoh-tokoh seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina membuat kontribusi besar dalam metafisika, logika, dan etika. Dan yang terakhir yaitu ilmu pengetahuan alkimia. Ilmu kimia juga berkembang dengan fokus pada alkimia dan pengembangan teknik-teknik laboratorium. Meskipun beberapa konsep mungkin tidak valid secara ilmiah, namun penelitian ini merupakan langkah awal dalam pengembangan kimia modern. Dilanjut dengan tokoh-tokoh dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu Al-Mansur, pendiri dinasti Abbasiyah dan pembangunan kota Baghdad yang menjadi ibu kota kekhalifahan. Yang kedua, Harun ar-Rasyid, salah satu khalifah Abbasiyah yang paling terkenal. Terkenal karena masa keemasan intelektual dan budaya pada masa pemerintahannya. Yang ketiga, Al-Ma'mun, kekhalifahan Abbasiyah yang terkenal karena upayanya dalam mempromosikan ilmu pengetahuan dan filsafat, serta pendirian Bait al-Hikmah atau Rumah Hikmah, pusat keilmuan terkemuka pada masanya. Yang keempat, Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil adalah khalifah Abbasiyah yang mencoba untuk mengurangi pengaruh para ulama dan menegaskan kekuasaan atas kekhalifahan. Lanjut yang kelima, Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim ialah khalifah Abbasiyah yang terkenal karena membentuk pasukan elit Turki yang kemudian menjadi kekuasaan penting dalam dinasti. Yang keempat, Al-Mu'tadid. Al-Mu'tadid yaitu khalifah Abbasiyah yang memperkuat kekuasaan sentral dan memperluas wilayah kekhalifahan. Ini hanya beberapa tokoh-tokoh penting dalam dinasti Abbasiyah dan masih banyak lagi tokoh yang lain yang berperan dalam sejarah dinasti ini. Revolusi Abbasiyah. Kekhalifahan Abbasiyah berusaha menggulingkan kekhalifahan Umayyah karena mengklaim sebagai penerus sejati Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan garis keturunan mereka yang lebih dekat, pemberontakan yang dilakukan Bani Abbasiyah didukung oleh sebagian besar orang Arab yang dirugikan dengan tambahan faksi Yaman dan mawali mereka.
Muhammad bin Ali, cicit dari Abbas, kemudian mulai menjalankan kampanye untuk mengembalikan kekuasaan pemerintahan kepada keluarga Bani Hashim di Parsi pada masa pemerintahan Khalifah Umar. Pada masa pemerintahan Khalifah Marwan, pertentangan mereka semakin memuncak. Akhirnya, pada 750 Masehi, Abu al-Abbas al-Safar berhasil meruntuhkan dinasti Umayyah dan kemudian dilantik sebagai khalifah. Terima kasih telah menonton video ini. Sekian penjelasan tentang dinasti Abbasiyah. Jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.